tentang mataku telah melihat, artinya bahwa Simeon itu menjadi saksi mata. Dia melihat peristiwa itu terjadi. Tidak sama seperti banyak orang yang suka mendongeng, yang suka menceritakan sesuatu yang tidak pada kebenarannya. Simeon melihat secara langsung. Kalau kita membaca para penafsir, mereka mengatakan bahwa Simeon itu sama dengan namanya bukti historis legal. Bukti historis legal itu adalah dalam dunia hukum, dia sendiri yang melihat peristiwa dan dia sendiri yang menceritakannya. Tidak ada orang lain yang menceritakan pada dia selain daripada dia sendiri yang menceritakannya. Dia yang mengalaminya, kemudian dia sendirilah yang menceritakannya. Jadi Simeon adalah saksi mata bahwa Yesus sudah lahir, bahwa penyelamat itu sudah ada, bukan belum ada, atau bukan baru nanti akan datang. Penyelamat itu sudah ada. Simeon adalah buktinya. Sehingga ini kemudian menggugurkan begitu banyak argumentasi daripada orang-orang yang berusaha menyerang kekristenan dengan mengatakan bahwa Yesus itu lahir hanya dalam pikiran-pikiran kosong orang-orang Kristen saja. Teks ini betul-betul membuktikan kepada kita bahwa Simeon sudah melihat secara langsung, sudah menyaksikan secara langsung. Dia mengalami peristiwanya dan dia menceritakan kebenarannya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, keselamatan yang bagaimana? Yang kemudian dimaksudkan di dalam ayat 30 tadi. Mataku telah melihat keselamatan yang darimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari sejarah orang-orang kehidupan Yahudi pada masa itu, orang Yahudi pada masa itu berada di bawah penjajahan pemerintahan Romawi. Hidup sangat sulit, hidup sangat susah. Bayar pajak itu sangat banyak sekali. Pajak barang, pajak kepala, pajak jembatan, dan lain sebagainya. Belum lagi itu tuntutan daripada orang-orang Roma, ditambah lagi dengan tuntutan daripada orang-orang Yahudi sendiri yang berkolusi dengan orang-orang Roma. Ambil contoh, kalau Bapak Ibu ingat Sakeus, itu berkolusi dengan pemerintah Roma, sehingga harusnya pajaknya contoh ya 2.000, mereka mintanya 5.000. 2.000-nya dikasih ke pemerintah Roma, kemudian 3.000-nya masuk satu. Jadi itu memang kesulitan yang sangat luar biasa yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga kemudian Simeon ini, kalau di ayat 25 mengatakan dia menantikan penghiburan bagi orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena dia melihat keadaan orang Yahudi itu sangat sulit. Sudah ditindas oleh bangsa yang menjajah mereka, akan tetapi ditindas lagi oleh saudara-saudara sebangsanya. Sehingga ketika Simeon melihat keadaan ini, kemudian dia menantikan penghiburan. Dan ini adalah contoh terbaik Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang baik, yang benar, yang dekat dengan Tuhan, senantiasa mengharapkan dan mengupayakan yang terbaik bagi orang lain. Ayat 25 itu jelas mengatakan Simeon menantikan penghiburan bagi bangsa Yahudi. Karena melihat kondisi dan keadaan bangsa Yahudi yang sedemikian sulitnya. Berapa banyak di antara kita kemudian tidak mengupayakan yang terbaik bagi orang lain, melainkan mengupayakan yang terburuk bagi orang lain. Simeon memberi contoh kepada kita bahwa setiap orang yang telah melihat Kristus, yang telah melihat keselamatan dengan mata kepalanya sendiri, wajib mengupayakan dan mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Dia berusaha untuk merubah dan memperbaiki kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu yang sangat-sangat sulit. Sehingga kemudian ada yang mengatakan bahwa ada 3 jenis orang pada waktu itu yang menantikan Mesias atau Raja yang diurapi. Yang pertama, mereka berpikir bahwa Mesias itu akan diharapkan datang dengan senjata yang besar, dengan pasukan yang hebat,
lalu kemudian mengalahkan Romawi dan memenangkan bangsa Yahudi. Akan tetapi ada satu kelompok yang lain yang sama seperti yang Simeon ini, ketika mengetahui keadaan bangsa Yahudi yang sesulit itu, kemudian mereka bergerak di dalam senyap. Artinya mereka tidak menggunakan senjata, melainkan mereka menggunakan doa. Itu sebabnya ayat 25 menjelaskan dia menantikan penghiburan dengan tenang untuk bangsa Yahudi. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang harus dilakukan sebagaimana orang yang telah melihat keselamatan? Kalau kita bicara tentang keselamatan yang dijelaskan dalam ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain. Artinya Yesus ini akan menjadi terang bagi semua orang. Akan menjadi terang menerangi kegelapan pada masa itu. Akan menjadi terang bagi kehidupan bangsa Yahudi yang sangat-sangat sulit. Tetapi juga menjadi terang bagi semua orang yang percaya dan masih hidup di dalam kegelapan. Kristus akan menjadi cahaya bagi semua orang yang masih hidup dalam kesulitan. Kristus akan menjadi lilin bagi semua orang yang masih tinggal di dalam kegelapan. Pertanyaannya adalah, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, ayat 28 mengatakan, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah. Yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai orang yang telah melihat keselamatan yang dari Allah. Saya kira ini konteks yang 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi per hari ini kita bisa mengatakan bahwa kita juga telah melihat keselamatan yang dari Allah. Karena kita telah mengalaminya, kita telah merasakannya. Kita semua yang hadir pada malam hari ini telah diselamatkan. Kita sendiri yang menyaksikan keselamatan itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita mesti menyambut keselamatan itu. Orang kita kebanyakan hanya menjadi anggota daripada suatu persekutuan atau suatu gereja. Akan tetapi kita tidak benar-benar menyambut keselamatan itu. Dalam konteks ini Simeon menyambut anak itu. Menyambut yang dimaksudkan di sini adalah menerima dia, mengakui dia, kemudian menunjukkan rasa hormat kepada dia. Berapa banyak di antara kita yang menjadi Kristen kemudian hanya status saja, tapi hati kita tidak benar-benar menerima dia, mengakui dia, percaya kepada dia, bahkan menaruh rasa hormat kepada dia. Kalau kita menaruh rasa hormat kepada manusia, kadang-kadang itu betul-betul terlihat. Tapi berapa banyak di antara kita menaruh rasa hormat kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang telah lahir itu, dan kemudian memberi keselamatan kepada kita. Kalau kita bicara tentang Natal, Bapak Ibu, walaupun kita merayakannya dengan sukacita, akan tetapi Natal di satu sisi bicara juga tentang penderitaan daripada Allah. Kita bisa bayangkan Allah yang menciptakan seluruh umat manusia, Allah yang menciptakan dunia di mana kita hidup, di saat yang sama Dia memilih untuk terkurung di dalam kandungan seorang perempuan, hanya makan daripada tali pusar untuk sekian lama waktu. Allah yang menggemuruh, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, Allah yang hebat, yang dahsyat, yang kalau orang dekat orang bisa jadi debu, orang bisa jadi abu. Sekarang menjadi seorang bayi. Betapa menderitanya dia. Jadi Natal di satu sisi bicara tentang sukacita. Kita senang, kita bersukacita karena penyelamat kita lahir, menyelamatkan kita. Tapi di sisi yang lain, itu adalah bagian terpenting daripada penderitaan dan pengorbanan Allah. Allah yang menggerakkan manusia sama seperti menggerakkan pion di atas papan catur. Sekarang
terkurung di dalam kandungan seorang perempuan. Apakah kita betul-betul menyambut dia sama seperti yang dilakukan oleh Simeon atau tidak? Atau karena memang ini jadwal Natal, jadwal ibadah Natal atau bulan-bulan Natal, sehingga kita bersiap rapi, pakaian bagus, pakaian baru. Kita datang ke gereja, kemudian kita berpegangan tangan, saling senyum satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menyambut Yesus yang adalah keselamatan itu? Menyambut dalam artian, apakah kita menerima dia sebagai penyelamat kita? Apakah kita mengakui dia sebagai penyelamat kita? Apakah kita menunjukkan rasa hormat kepada dia atau tidak? Atau hanya sekedar pakai baju baru tapi hati tidak baru? Yang mesti dan yang paling penting kita renungkan dalam kehidupan kita setiap kali kita menghadiri Natal adalah kita mesti merenung di dalam hati kita, apakah hati kita mengakui dia atau tidak, menerima dia atau tidak, menyambut dia sebagaimana Simeon menyambut dia atau tidak. Ayat 28 itu bukan hanya ngomong tentang menyambut, tapi Simeon pangku dia, gendong dia, menatang dia. Itu betul-betul antara kepala dan hatinya connect, menerima dia dengan tulus. Apakah kita menerima dia atau tidak? Setiap kali kita menghadiri ibadah Natal, apakah kita menyambut dia sebagaimana Simeon menyambutnya? Ataukah ini hanya sekedar teori? Ataukah kita hanya sekedar tahu, tapi kita tidak mampu untuk melakukannya? Bapak Ibu, secara keras kita bisa mengatakan bahwa kalau hati kita tidak menyambut Yesus, tidak perlu hadir di ibadah Natal. Tuhan tidak butuh banyak orang untuk menunjukkan bahwa kelahirannya dirayakan. Tuhan butuh hati kita menyambut dia sebagaimana yang dilakukan oleh Simeon. Ini maksud dan makna terpenting daripada Natal. Dia telah berkorban luar biasa, dia sudah lahir untuk menyelamatkan kita. Mari kita menyambut dia. Bahkan kalau kita membaca ayat 26-27, itu Simeon itu dituntun oleh Roh Kudus untuk datang ke bait Allah, menunggu dan menanti juru selamat itu. Sampai segitu persiapan daripada Simeon untuk menyambut anak Allah yang lahir. Kita kadang-kadang siap baju saja, siap sepatu, tapi yang terpenting ini di sini adalah siap hati. Apa gunanya kita siap sepatu baru, baju baru, tapi hati kita tidak disiapkan supaya Yesus tinggal di dalam sini? Berarti percuma. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan setelah kita melihat keselamatan yang daripada Tuhan? Yang kedua, kita memuji Allah. Ayat 28 sampai ayat 32. Sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain. Kata-kata Simeon ini disebut sebagai Nunc Dimittis atau pujian agung gereja. Artinya bahwa ketika kita melihat keselamatan yang daripada Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah mestinya kita memuji Allah. Oleh karena pengorbanan yang besar yang dia lakukan hanya demi menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apakah kita benar-benar datang merayakan Natal karena ingin memuji Allah?
ingin memuliakan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Simeon? Ataukah memang ada maksud yang lain? Firman Tuhan ini mengoreksi kita semua, bahwa kalau kita merayakan Natal itu adalah tempat terbaik, itu adalah momen terbaik untuk kita memuji Allah karena pengorbanan yang besar bagi kita. Begini Bapak Ibu Saudara, Natal itu secara sederhana kita mengatakan bahwa itu adalah demonstrasi kasih Allah kepada manusia dengan harga yang sangat mahal. Mampukah kita melihat bahwa itu adalah karya yang sangat besar yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa untuk menyelamatkan kita? Dan bisakah kita memuji Allah karena hal itu? Atau yang bisa melakukannya cuma anak-anak Rai saja yang tadi menyanyi? Seandainya hati kita sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak Rai tadi, itu luar biasa. Baru betul-betul kita mereferensi Simeon dalam konteks ini. Dia benar-benar memuji Allah. Bahkan dia bilang, sudah, sekaranglah saatnya saya pergi juga tidak apa-apa, dalam damai sejahtera. Ini adalah sikap yang semestinya dimiliki oleh kita semua sebagai orang-orang percaya. Sehingga kita menghadiri Natal tidak hanya sekedar sebuah formalitas, asal hadir. Karena bulan Desember jadi asal kita merayakan, tapi kita tidak melakukannya sebagai pujian bagi Allah. Sekali lagi, ini harus betul-betul mengoreksi hati dan pikiran kita, sehingga kita betul-betul memiliki sikap memuji Allah. Ia rela meninggalkan surga yang mulia, yang megah, yang besar, hanya demi menyelamatkan kita. Dan kalau kita kembali ke belakang, baca tentang kelahiran Yesus, ia lahir di tempat yang sungguh-sungguh tidak layak. Demi siapa Bapak Ibu Saudara? Demi Bapak Ibu dan saya. C.S. Lewis bilang begini, kuda itu masih menghargai dan patuh kepada anaknya. Demikian pula anak kuda masih patuh kepada ibunya. Tetapi manusia dalam konteks tertentu tidak patuh kepada Allah, tidak setia kepada Allah, sehingga kemudian ia mengirimkan anak tunggal satu-satunya, lahir di kandang yang hina, yang buruk, yang jelek, karena tidak ada tempat. Demi Bapak Ibu Saudara dan saya, harganya tidak murah, pengorbanannya tidak remeh dan biasa, luar biasa. Bisakah kita memuji Allah? Ataukah kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya dan cukup? Ataukah beberapa di antara kita merasa, saya kan sudah terdaftar sebagai anggota tetap di salah satu gereja dan sudah selesai. Natal bukan omong tentang kita sudah jadi anggota tetap atau belum. Natal omong tentang dia lahir dalam kandang yang hina, menyelamatkan kita dengan harga yang luar biasa. Dan bisakah kita memuji dia? Apakah kita datang dengan sikap hati yang memuji dia, atau malah menghinakan dia lagi? Ambil contoh begini. Kalau di gereja atau di dalam ibadah-ibadah, kita memujinya luar biasa. Kita angkat tangan, menyanyi, menangis. Pertanyaannya adalah, apakah kekristenan di dalam gereja sama dengan kekristenan di luar gereja? Apakah kita yang hadir di bangku gereja atau ibadah atau persekutuan sama dengan kita hadir di luar? Seorang pendeta namanya Mike Napa, dia menulis buku bilang begini, Kristen di tempat yang tenang dan Kristen
di tempat yang tidak tenang. Semestinya kita menjadi Kristen di tempat dua-duanya. Karena itu adalah bagian daripada kita menaruh rasa hormat dan memuji Allah oleh karena kelahiran Kristus bagi kita. Bukan kemudian kita melakukan yang lain. Sehingga Yesus lahir tidak menjadi sia-sia bagi kita. Sehingga Yesus lahir tidak kemudian hanya merupakan formalitas kita merayakannya dengan makanan yang banyak, dengan baju-baju yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Tetapi bisakah kita memuji Allah dalam setiap konteks itu atau tidak? Hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan setelah mata kita melihat keselamatan itu? Mulai dari ayat 33 sampai ayat 35, saya menyimpulkan dengan mengatakan menjadi saksi baginya. Begini Bapak Ibu Saudara, Simeon itu sudah melihat peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan kemudian dia menyampaikan kepada ibu dan ayahnya Yesus. Dia menjelaskan kepada mereka siapa anak ini, siapa Yesus. Dia telah melihat secara langsung peristiwa itu dan sekarang dia membagikan cerita mengenai Yesus kepada ayah dan ibunya. Apakah kita juga mau melakukan hal yang sama? Sikap atau yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya adalah kita mesti membagikan cerita ini kepada semua orang. Kita tidak hanya boleh memeluknya sendiri tanpa membagikannya kepada orang lain. Ketika mata kita melihat keselamatan, maukah kita membagikan ini kepada orang lain atau tidak? Semestinya harus dan wajib. Berita tentang Yesus harus didengar oleh semua orang tanpa terkecuali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mesti menggerakkan segala daya dan upaya supaya berita ini sampai kepada orang lain. Supaya cerita tentang keselamatan itu sampai kepada semua orang. Itulah yang dilakukan oleh Simeon. Ketika dia melihat, dia tidak duduk tenang, melainkan dia bergerak. Dia tidak membangun monumen, melainkan dia melakukan pergerakan. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat kita menghadiri Natal dari tahun ke tahun sampai dengan tahun ini, apakah kita membagikan cerita tentang Yesus kepada orang lain atau tidak, sebagaimana yang dilakukan oleh Simeon? Ataukah kita cukup merasa puas karena kita sudah menjadi percaya, lalu selesai? Ketika Simeon melihat keselamatan itu dengan mata kepalanya sendiri, kemudian dia membagikan itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa bicara kepada 1.000 orang, minimal kepada 500. Kalau tidak bisa kepada 500, minimal 200. Kalau tidak bisa kepada 200, minimal 100. Kalau tidak bisa 100, minimal 50. Kalau tidak bisa 50, mungkin minimal 10. Kalau tidak bisa 10, minimal 1 atau 2. Atau kalau tidak bisa sama sekali, minimal orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita, keluarga terdekat kita. Berita Injil ini harus disampaikan kepada seluruh dunia. Ini harus disaksikan. Kita harus siap menjadi saksinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Simeon juga. Kita tidak boleh merasa puas karena status kita sudah Kristen, lalu kemudian selesai. Yesus lahir menuntut kita menyampaikan berita tentang Dia kepada semua orang. Supaya kita tidak lebih banyak bicara tentang konflik, tentang masalah, tentang hal-hal dan lain sebagainya. Melainkan kita bicara tentang Injil pada orang lain. Injil itu harus sampai ke ujung bumi. Yang dia ngomong tentang kita yang berdiri ini juga Injil. Bahkan Mike Napa bilang ujung dunia itu terletak di samping jalan masuk menuju rumah Anda.
Bisakah berita tentang kelahiran Yesus disampaikan kepada orang lain melalui kita? Ataukah tidak? Tapi minimal kalau kita tidak bisa mengomong, nah, kita menjaga hidup kita sedemikian rupa supaya orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita tidak mampu sama seperti Simeon menyampaikan berita tentang Yesus kepada orang lain, minimal orang melihatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang memuliakan Allah, orang memuji Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, Natal itu bicara tentang demonstrasi kasih Allah yang besar kepada kita manusia. Dan sekarang kita harus siap mendemonstrasikan ini juga kepada orang lain. Sehingga orang lain mendengarnya dan kemudian memuliakan Tuhan. Mereka juga memperoleh keselamatan yang sama seperti yang telah kita terima. Dia lahir, dia telah berkorban yang hebat. Dia lahir, dia telah menderita yang hebat. Mari kita memaknai kelahiran dengan menyampaikan berita tentang dia kepada orang lain. Sehingga kita menjadi sama seperti Simeon. Kalau kita ngomong Simeon ini, dia sudah tua. Di dalam ketuaannya yang luar biasa, dia masih menyampaikan berita. Dia masih menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan. Jadi kalau mulut kita tidak bisa, berarti tangan kita yang kerja, kaki kita yang pergi. Kalau kaki kita tidak bisa, mungkin harta, pikiran, ide, dan gagasan kita pergi untuk menyampaikan berita tentang Yesus kepada semua orang. Jangan pernah merasa puas karena kita sudah duduk, kita sudah terdaftar, melainkan kita mesti menyampaikan berita ini. Simeon yang sudah tua saja, dia bisa melakukan. Saya percaya kita yang masih muda, kita masih kuat, pasti Tuhan akan memampukan kita untuk menyampaikan berita tentang kelahiran dia pada orang lain. Sehingga betul-betul Natal itu mendapatkan tempat yang layak di dalam hati kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita merayakan Natal dengan satu, menyambut kedatangannya hati kita, menerima dia, mengakui dia, menaruh rasa hormat kepada dia. Yang kedua, mari kita merayakan Natal dengan betul-betul memuji Allah. Ya, bukan kita minta dipuji terus-menerus. Dan yang ketiga, mari kita merayakan Natal dengan siap dan bersedia bersaksi tentang peristiwa ini kepada orang lain. Karena kita pun telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita. Maka mari kita membagikan keselamatan ini kepada orang lain. Mari kita berdoa.